Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Yuandini. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai reference dan inference sesuai dengan pengetahuan yang saya baca dari buku George Yule untuk memenuhi nilai tugas 1 pada mata kuliah Pragmatics. Reference. Reference as an act in which speaker, writer, or user linguistic form enable a listener or hearer to identify something. Those linguistic forms are referring expressions. Ada asumsi bahwa penggunaan kata-kata untuk merujuk pada orang dan hal-hal adalah masalah yang relatif langsung. Mungkin cukup mudah bagi orang untuk dilakukan, tetapi agak sulit untuk menjelaskan bagaimana mereka untuk melakukannya. Kami tahu bahwa kata-kata itu sendiri tidak merujuk pada apapun, dan kami mungkin dapat mempertimbangkan referensi sebagai tindakan di mana seorang pembicara atau penulis menggunakan bentuk linguistik untuk memungkinkan pendengar atau pembaca untuk mengidentifikasikan sesuatu. The categories of referring expression. Proper nouns: Yule, Shakespeare, Hawaii. Definite noun phrases: the author, the singer. Indefinite noun phrases: a man, a woman, a cat. Pronouns: she, he, her. Bentuk-bentuk linguistik ini merujuk ekspresi yang dapat memiliki seperti kata benda yang tepat. Seperti pada bentuk pertama, misalnya Yule, Shakespeare, Hawaii. Frasa kata benda yang pasti, seperti pada bentuk kedua, misalnya the author, the singer. Untuk keberhasilan referensi terjadi, kita juga harus mengakui peran inferensi, karena tidak ada hubungan langsung antara entitas dan kata-kata. Tugas pendengar adalah untuk menyimpulkan dengan benar entitas mana yang dimaksud speaker dengan menggunakan referensi dan inferensi ekspresi pengarah tertentu. Bukan hal yang aneh jika orang ingin merujuk pada suatu entitas atau orang tanpa mengetahui secara pasti nama yang akan menjadi kata terbaik untuk digunakan. Dalam bahasa Inggris, referensi awal atau penyebutan pengantar seringkali tidak terbatas, seperti pada bentuk ketiga, a man, a woman, a cat. Dalam contoh ketiga, frasa kata benda tertentu, a man, a woman, a cat adalah dan kata ganti she, he, her adalah contoh referensi selanjutnya untuk referensi yang sudah diperkenalkan. Umumnya dikenal sebagai referensi anaforik atau anafora. Reference and attributive use. Reference needs to use objectively correct naming, but can work with locally successful choices of expression. At all referring expressions have identifiable physical reference. Indefinite noun phrases can refer to a physically present entity. There's a man waiting for you. An unknown entity assumed to exist. He wants to marry a woman with lots of money. An entity that doesn't exist. We'd like to sign a 9-foot tall basketball player. Use in the entity only known in terms of descriptive properties. Is an attributive use meaning who, whatever fits the description. Penggunaan referensial dan atributif penting untuk diketahui bahwa tidak semua ekspresi rujukan memiliki rujukan fisik yang dapat diidentifikasi. Frasa nomina tidak terbatas, dapat digunakan untuk memasukkan entitas yang secara fisik hadir, seperti pada contoh pertama. There is a man waiting for you.
tetapi mereka juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan entitas yang diasumsikan ada, tetapi tidak diketahui, seperti pada contoh kedua. He wants to marry a woman with lots of money. Atau entitas yang sejauh yang kami ketahui tidak ada, seperti contoh ketiga. We'd like to sign a 9-foot-tall basketball player. Ungkapan pada contoh kedua, a woman with lots of money, dapat menodai entitas yang diketahui pembicara hanya dalam kaitannya dengan sifat deskriptifnya. Kata a bisa diganti dengan any dalam kasus ini. Ini kadang-kadang disebut penggunaan atributif, yang berarti siapapun atau apapun yang cocok dengan deskripsinya. Names and reference convention between all members of a cultural or language community, collaboration of the intention to identify and the recognition of intention. Shakespeare doesn't refer only to a specific person. Can I borrow your Shakespeare? Yeah, it's over there on the table. Conventional set of entities. Example, things the writer produced. Shakespeare takes up the whole bottom shelf. We're going to see Shakespeare in London. I hated Shakespeare at school. Nama dan rujukan. Versi rujukan yang disajikan di sini adalah rujukan yang di dalamnya terdapat kolaborasi di tempat kerja. Proses ini tidak hanya perlu bekerja di antara satu pembicara dan satu pendengar. Dalam hal konvensi, antara semua anggota komunitas yang berbagi bahasa dan budaya yang sama, yaitu ada kesepakatan bahwa ekspresi rujukan tertentu akan digunakan untuk mengidentifikasi entitas tertentu secara teratur. Ini adalah pengalaman sehari-hari kita tentang keberhasilan pengoperasian konvensi ini yang dapat menyebabkan kita berasumsi bahwa ekspresi rujukan hanya dapat menunjuk entitas yang sangat spesifik. Asumsi ini dapat membuat kita berpikir bahwa sebuah nama atau kata benda yang tepat seperti Shakespeare hanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi satu orang tertentu, dan sesuatu dapat diidentifikasi melalui nama Shakespeare. Misalnya, tidaklah aneh bagi satu siswa untuk menanyakan pertanyaan lain dalam contoh pertama dan menerima jawabannya dalam contoh kedua. Can I borrow your Shakespeare? Ya, itu ada di atas meja. Mengingat konteks yang baru saja dibuat, rujukan yang dimaksudkan dan rujukan yang disimpulkan bukanlah seseorang, tetapi mungkin sebuah buku, karena ada kata ganti it. Yeah, it is over there on the table. Contoh Shakespeare di sini menunjukkan bahwa ada sekumpulan entitas konvensional dan berpotensi budaya tertentu yang dapat diidentifikasi melalui namanya. Ini disebut dengan hal-hal yang diproduksi oleh penulis. Ini akan memungkinkan kita memahami kalimat dalam contoh ketiga untuk melihat lebih jelas kegunaan seorang penulis. Shakespeare takes up the whole bottom shelf. We are going to see Shakespeare in London. I had Shakespeare at school. Konvensi ini tidak hanya berlaku untuk penulis, tetapi juga untuk seniman, komposer, dan juga musisi. The cheese sandwich can refer to a person. Where's the cheese sandwich sitting? He is over there by the window. Pragmatic connection between proper names and objects conventionally associated within a socio-culturally defined community. Dan ekspresi yang mengandung kata benda yang sama seperti cheese sandwich hanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi hal tertentu. Keyakinan ini salah. Pandangan referensi yang benar-benar pragmatis memungkinkan kita untuk melihat bagaimana seseorang diidentifikasi melalui ungkapan the cheese sandwich, dan sesuatu dapat diidentifikasi melalui nama Shakespeare, seperti contoh pada slide sebelumnya. Di sebuah restoran, seorang pelayan membawakan pesanan makanan untuk pelayan lainnya.
Mendengar contoh kedua sebagai jawaban bisa dilihat pada contoh pertama. Where is the cheese sandwich sitting? Dan jawabannya pada contoh kedua. He is over there by the window. Mengingat konteksnya, rujukan yang diidentifikasikan bukanlah suatu benda, tetapi orang karena kata ganti he. Ada hubungan pragmatis antara nama yang tepat dan objek yang akan diasosiasikan secara konvensional. Dalam komunitas yang ditentukan secara sosio-budaya dengan nama-nama itu, menggunakan nama yang tepat secara referensial untuk mengidentifikasikan suatu objek semacam mengundang pendengar untuk membuat kesimpulan yang diharapkan dan dengan demikian menunjukkan dirinya sendiri untuk menjadi anggota komunitas yang sama dengan pembicara. Dalam kasus seperti itu, cukup jelas bahwa lebih banyak yang dikomunikasikan daripada yang dikatakan. Inference. Inferring is connecting prior knowledge to text-based information to create meaning beyond what is directly stated. The role of inference in communication is to allow the listener identify correctly which particular entity the speaker is referring to. We can use vague expression relying on the listener's ability to infer. Jadi, inference itu adalah kesimpulan atau yang dapat disimpulkan. Inference. As there is no direct relationship between entities and words, the listener's task is to infer correctly which entity the speaker intends to identify by using a particular revealing expression. Can use vague expression. The blue thing. That icky stuff. What's his name? Can use expressions focusing on one feature. Mr. Afterhalf is late today. Inferensi bukan hanya hubungan langsung antara entitas dan kata, tetapi pendengar harus dapat menyimpulkan dengan benar entitas mana yang ingin diidentifikasi oleh pembicara dengan menggunakan ekspresi rujukan tertentu. Kita bahkan dapat menggunakan ekspresi yang tidak jelas. Misalnya, pada contoh pertama, the blue thing, that icky stuff, what's his name? Itu mengandalkan kemampuan pendengar untuk menyimpulkan apa yang kita maksud atau rujukan apa yang ada di dalam pikiran kita. Pada contoh kedua, Mr. Afterhalf is late today. Contoh kedua mungkin berfungsi untuk menggambarkan bahwa referensi tidak didasarkan pada penamaan yang benar secara objektif, tetapi pada beberapa pilihan ekspresi yang berhasil. Kita mungkin juga mencatat dari contoh kedua bahwa rujukan yang berhasil harus bersifat kolaboratif. Dengan pembicara dan pendengar memiliki peran dalam memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Penggunaan referensial dan atributif penting untuk diketahui bahwa tidak semua ekspresi rujukan memiliki rujukan fisik yang dapat diidentifikasi. Reference and inference. This is the example of reference. Mr. Kawasaki used to refer to a man who always rode loud and fast in his motorcycle. A brand name is used to refer to a person here. Can I look at your Chomsky? I enjoy listening to Mozart. This process where additional information is needed to connect what is said to what is meant is inference. Inferensi dalam komunikasi adalah untuk memungkinkan pendengar mengidentifikasi dengan benar entitas tertentu yang dimaksud dengan pembicara.
kita dapat menggunakan value expression yang mengandalkan kemampuan pendengar untuk menyimpulkan. Anaphoric reference. Anaphors, ellipsis can as well zero anaphora. Zero anaphora or ellipsis is when the interpretation requires us to identify an entity and no linguistic expression is presented. Peel an onion and slice it. Drop the slices into hot oil. Cook for 3 minutes. Slice them with eliminate ellipsis. The last utterance, cook for 3 minutes, works with the expectation that the listener will be able to infer that the speaker intends to identify the peeled onion slices. The examples of anaphora. Can I borrow your dictionary? Yeah, it's on the table. Here, word it refers back to the word dictionary. The previous word dictionary is called the antecedent, and the second word it is called the anaphor or anaphoric expression. Antecedent and anaphor. Can I borrow your book? Your book is an antecedent. Yes, it is on the table. It is an anaphor. Saya rasa itu tadi presentasi dari saya mengenai reference dan inference. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.